Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alani ilma arba'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, alladzi khassa man syaa'a min ibadihi bil ma'asiril hikamiyah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi khassahu ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la liyamil qiyamah. Amma ba'da. Ayyuhal mu'minun wal mu'minat, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala dengan pujian yang setinggi-tingginya, yang paling pantas dengan keagungan Allah Ta'ala, dengan zatnya Allah Ta'ala, dan dengan rasa syukur yang terdalam yang pernah dimiliki oleh seorang hamba. Fa innahu la ya'lamu qudratahu ghairuhu wa la yablughu wasifuna sifatahu. Yang kemudian selawat serta salam kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi. Semoga Allah dekatkan kita dengan beliau baik dalam zahir maupun alam mimpi sejak dunia sampai di akhirat nanti. Amin amin amin. Kita bacakan Fatihah untuk dua ulama kita, Abi Suja dengan pensarahnya nih, Shahih Fathul Qorib. Al-Fatihah nafa'an Allah bihima wa bi ulumihima fid dharain. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih Musanniful mu'allif rahimallahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bihi wa bil fid dharain. Amin. Wal qismus salis, pembagian yang ketiga. Jadi kemarin itu ada yang air suci mensucikan dan tidak makruh digunakan, itu air mutlak. Ada yang suci mensucikan tapi makruh digunakan, yaitu air yang terjemur sinar matahari di lingkungan yang panas, yang mana wadahnya itu bukan emas dan perak, logam, tapi bukan emas dan perak, itu yang makruh digunakan. Tetapi Imam Nawawi mengatakan beliau di kitab beliau Al-Muhadzab tidak makruh kalau Imam Nawawi, tapi tetap kita hindari karena ada faktor kesehatan. Sekarang pembagian ketiga, air tohirun fi nafsihi, dia suci pada dirinya, pada zatnya gitu ya. Ghair mutahhirin li ghairihi, akan tetapi ghairu tidak mutahhirin, tidak mensucikan, li ghairihi untuk yang lain. Wahwa, dia apa itu? Wahwal musta'malu, air musta'mal. Istamala artinya mempergunakan, yasta'milu mempergunakan, musta'milun orang yang mempergunakan, musta'malun artinya dipergunakan. Nah, bisa dipahami nih, air yang sudah dipergunakan. Fi raf'i hadasin, dalam mengangkat hadas. Ingat, mustamal itu dia harus digunakan. Nah, penjelasan beliau Shahih Fathul Qorib, dalam mengangkat hadas. Jadi kalau sekedar cuci muka biasa nih, kita cuci muka biasa, niat cuci muka biasa bukan niat wudhu, itu boleh kita gunakan lagi bekasnya. Tapi kalau kita niatkan untuk berwudhu, itu dia mustamal. Bisa dipahami nih. Nanti kalau kita berwudhu, kita tampung, tidak boleh lagi digunakan. Tapi kalau kita berwudhu, kita cuci muka biasa, kemudian ditampung, itu boleh digunakan kembali. Makanya jangan bilang kita masukin air ke ember dulu. Anak dulu pernah kayak gitu. Jadi makanya fikihnya harus detail. Disimak benar-benar ya penjelasan dari kami. Jadi apa yang ada di dalam kitab ini nanti ada tentang kemaafan, tentang air mustakmal gimana, kalau bercampur gimana, percikannya gimana, itu memang di sini tidak dijelasin, tapi nanti kami ambilkan dari kitab-kitab lain supaya mempermudah, supaya kita nggak sesat. Sesatnya bagaimana? Dulu anak pernah sesat kayak gitu, masukin air ke dalam ember kok jadi mustakmal, padahal tidak dipakai bersuci. Itu di sini udah jelas ya. Nah, seperti air juga gimana kalau air mustakmal itu memercik. Buat penasaran ya, biar nyimak ya. Jadi air yang mustakmal adalah yang pernah dipakai untuk berfiraf ihadasin, membuang suci, au izalati najasin, atau membuang najis, illam yataghayyar. Tuh, dengar tuh. Khair. Apa itu air mustakmal? Air yang sudah digunakan mengangkat hadas, berwudhu lah ya, atau menghilangkan najis. Jadi kita sekarang nyuci bekas kencing berarti mustakmal juga ya. Tohirun mutahhirun gitu ya. Tohirun ghair mutahhir, suci terus apakah dia suci? Nah, kita baca lebih lanjut. Illam yataghayyar, jika dia tidak berubah. Jadi kita menyuci bekas kencing itu, bekas kencing tersebut tidak menyebabkan air itu berubah. Walam yazid waznuhu ba'da infisalihi amma kana, dan tidak bertambah takarannya setelah dia terpisah dari amma kana, apa yang sudah ada. Jadi dia sekarang seliter, kemudian kita cuci muka saking banyaknya make upnya dia jadi 2 liter gitu. Alaku ya.
Yang akhwat ini saking banyak makeupnya jadi 2 liter. Ah, itu udah berubah timbangannya. Udah tambah banyak di air tersebut. Jadi itu namanya mustakmal. Itu bukan mustakmal lagi namanya, itu namanya mutaghayyir. Mutaghayyir ya, itu namanya mutaghayyir. Jadi ini anak ulangi. Apa itu air mustakmal? Air yang sudah dipakai untuk bersuci atau menghilangkan najis selama dia tidak berubah. Berubah ini sifatnya, baru pada rasanya ya. Yang kedua, dia tidak bertambah beratnya. Nah, air tersebut tidak bertambah beratnya. Kalau bertambah beratnya itu bukan mustakmal lagi nanti. Dia udah berubah menjadi air yang bukan air kelapa misalnya, atau dia nanti malah air najis gitu ya. Ini yang mustakmal yang masih suci gitu ya. Ba'da i'tibari miqdari ma yatasarrabuhu magsul minal ma. Ini penjelasannya panjang. Ba'da, setelah iktibar, mempertimbangkan miqdar, ukuran ma yatasarrabuhul magsul, apa yang diserap oleh sesuatu yang dibasuh. Misalnya kita basuh tangan, nah diserap oleh tangan, kan itu berkurang ukurannya kan. Minal ma, dari air. Jadi ini rumit ya memang itulah fikih. Rumit penjelasannya, mudah pengamalannya, karena dia banyak yang makfu. Karena kita manusia itu punya keterbatasan, nggak bisa sedetail itu ya. Sama dengan arah kiblat. Arah kiblat itu kalau mazhab Syafi'i harus pas, harus bangunan kiblat itu, tapi itu sesuatu yang mustahil. Makanya pendapat Ibnu Abbas kalau salah ya, kiblat kita kalau di luar negeri itu ya kota Makkah itu sendiri, tanah haram ya. Kalau orang di tanah haram, kiblatnya Masjidil Haram. Kalau orang yang Masjidil Haram, kiblatnya Ka'bah. Nah, itu walaupun ada penjelasan detail dari mazhab Syafi'i, tapi itu mustahil, berat. Nah, ada masyaqqah di situ. Makanya fikih ini mesti disimak supaya jangan kita mengamalkannya rumit seperti rumit penjelasannya. Jadi fikih itu rumit, jangan sampai kita mengamalkannya rumit. Wal mutaghayyir, dan air yang berubah, atau wa min hadzal qismi, dan di antara pembagian ini al-ma'ul mutaghayyiru, air yang sudah berubah, ahadu awsafihi. Nah, ini hanya salah baca tadi. Al-ma'ul mutaghayyiru ahadu awsafihi, air yang al-mutaghayyir berubah. Apanya yang berubah? Jadi fa'il ini isim fa'il yang punya fa'il. Al-mutaghayyir itu berubah. Apa yang berubah? Ahadu, salah satu dari awsafihi. Jadi bukan air yang berubah kalau dalam konteks kalimatnya nih ya. Jadi yang berubah itu ahadu awsafihi, salah satu sifatnya. Bima air sayin tahu. Ini belum malam ini cukup ya. Kita cukupkan pada malam hari ini. Misalnya kita lanjutkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita doa dulu, Allah tahlina putal arifina fakihna fid din. Allah bukakan kami futuhnya para arifina, paham tentang dalam agama. Allah maslih wa lana kullahi ya karim. Allah perbaiki keadaan kami semuanya ya. Rabbina lima yang muyassir ya, yang mudah berbabir, yang musahil sahil yang kelasir jual biasa majid. Allah mafahimna al-masyariat wa tariqat haqiqah astaghfirullah biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah mastur ilmu sasanana ya Allah, tutupilah ayat-ayat guru-guru kami. Allah mastur ilmu sasanana, Allah mastur ilmu sasanana wa tuzhib barakat ilmu, janganlah engkau cabut keberkahan ilmunya dari kami semua. Amin ya rabbal alamin. Allah matiqul hadilah sabil rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.